Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini merupakan hari perhentian bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak. Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai yang ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Manusia sering berjanji kepada sesama manusia, yaitu ingin mengasihi. Tetapi seringkali kasih itu berubah dengan kondisi, tetapi berbeda dengan Allah. Allah mengasihi kita tanpa batas. Kasih setia Allah sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan sebuah pujian yang berjudul Tuhan Yesus baik, Dia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Hari berganti hari.
Terpujilah nama Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami umat ketebusan-Mu sedang menyembah Engkau. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami. Engkau menguduskan kami di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Biarlah kami layak untuk memuji nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia ini semua dalam rencana Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita percaya kepada firman Allah bahwa perjalanan hidup kita ini diatur oleh Tuhan. Perjalanan hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan, kita mampu melewati berbagai persoalan hidup. Mari kita naikkan sebuah pujian. Pujian ini membawa kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun kita ingin menaikkan sebuah pujian. Pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan kita menemukan kebahagiaan yang kekal, menemukan sukacita dan jaminan hidup. Mari kita naikkan pujian ini. Bila damai mengiring jalan hidupku.
dalam pergumulan dan pencobaan. Yesus memberikan jaminan dan mempedulikan kehinaanku. Darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tuhan, lepaskanlah harinya tiba. Tuhan, lepaskanlah harinya tiba. Imanku Haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih, sebab di dalam Engkaulah satu-satunya kami menemukan kedamaian dan rasa nyaman. Betapa jiwa kami nyaman di hadirat Tuhan. Sebab disitulah ada ketenangan, ada ketenteraman, karena pengharapan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh terus menuntun kami untuk mengerti kebenaran demi kebenaran yang Engkau boleh ketengahkan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, agar kami semakin kuat untuk berpegang pada pengharapan akan Tuhan. Dalam nama Yesus yang punya berfirman, kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Saya akan membaca untuk kita, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara. Kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara, saya harap kita terus concern dengan apa yang sudah kita mulai di awal tahun tentang tema berseri kita. Hari ini kita akan melihat tema atau seri tema kita yang ketiga. Ya, tapi seri tema kita yang pertama kita sudah melihat apa itu hope, apa itu pengharapan, ya. Apa bedanya pengharapan yang diajarkan Alkitab dengan pengharapan yang ditawarkan oleh dunia. Dan di situ kita menemukan bahwa hope yang ditawarkan oleh dunia itu hope yang bersifat sementara, hope yang bersifat fana, dan hope yang hanya berkaitan kepada hal-hal yang ada di dunia ini saja. Tapi hope yang diajarkan oleh Alkitab adalah hope yang berkaitan dengan Allah dan itu bersifat kekal. Ini seri pertama. Lalu seri kedua kita juga sudah belajar tentang apa sebetulnya yang melatar belakangi lahirnya hope. Apa yang menjadi penyebab ya timbulnya, munculnya sebuah pengharapan di dalam Alkitab. Dan di situ kita menemukan bahwa yang menjadi latar belakang daripada lahirnya hope, yang menjadi penyebab utama cikal bakal munculnya pengharapan adalah janji-janji Allah. Allah mengikatkan perjanjian dengan umatnya, dan oleh perjanjian itu di situ umatnya memiliki hope kepada Allah. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus bagian yang ketiga atau seri yang ketiga, yaitu berbicara tentang dasar-dasar daripada hope orang Kristen. Apa yang menjadi landasan atau dasar utama daripada pengharapan orang percaya? Pertanyaannya saudara, biarlah kita boleh melihat apa yang menjadi dasar atau alasan kita berharap kepada Tuhan. Nah, dari apa yang kita baca tadi, saya menemukan paling tidak ada 4 dasar daripada hope orang percaya, atau 4 landasan utama daripada pengharapan orang-orang percaya. Yang pertama adalah, landasan pertama adalah mengapa kita punya hope kepada Tuhan, karena kita telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang memiliki pengharapan baru. Ini dasar pertama. Saya dan saudara sudah dilahirkan kembali untuk memiliki hidup yang memiliki harapan yang baru. Itu yang pertama, ya. Ayat 3 saya baca buat saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara lihat di situ, luar biasa ya. Ya, jadi yang pertama adalah dasar hope kita adalah karena kita telah dilahirkan kembali kepada satu hidup yang memiliki pengharapan yang baru. Saudara-saudara, Alkitab pernah menyebutkan di bagian yang lain bahwa dulu atau dahulu kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang lama. Dahulu kita ini adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Dahulu kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa. Nah, hidup lama kita, hidup dalam kegelapan itu hidup yang tanpa pengharapan. Ya, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dosa itu adalah hidup yang tanpa hope, tanpa pengharapan. Ya, kenapa? Karena pengharapan kita di dalam dosa, pengharapan kita dalam kegelapan dosa atau dunia ini adalah pengharapan yang sementara. Nah, itu sudah kita tinggalkan, ya. Tidak ada kekekalan di situ, tidak ada keselamatan di situ, dan tidak ada pengharapan di situ. Tetapi yang menarik luar biasa di bagian ini, Tuhan mengatakan, dulu yang kita adalah hidup dalam kegelapan, kita yang dulu hidup dalam dosa, kita yang hidup dalam dunia yang gelap ini, itu sekarang diambil Tuhan, dilahir kembalikan
dilahirbarukan atau dilahirbarukan ya. Jadi ia melahirkan kita kembali melalui Kristus yang mati lalu bangkit. Saudara coba lihat. Jadi dulu kita dalam kegelapan, dulu kita dalam dosa, itu di dalam Kristus kita dibawa ya, kita dilahirbarukan atau ia melahirkan kita kembali sehingga kita mengalami yang namanya lahir baru atau lahir kembali. Dan lahir barunya kita itu, lahir kembalinya kita itu untuk memiliki satu pengharapan yang baru. Coba, luar biasa ya. Hidup lama kita tanpa harapan yang kekal. Sekarang hidup baru kita itu sudah dilengkapi dengan yang namanya pengharapan yang penuh, pengharapan yang kekal, pengharapan yang pasti. Nah, ini luar biasa kan? Jadi ia melahirbarukan kita atau ia melahirkan kita kembali untuk sebuah harapan baru. Engkau dilahirkan kembali untuk sebuah harapan yang baru. Saya dilahirkan kembali oleh dalam Kristus supaya saya memiliki harapan yang baru. Yang lama sudah kita tinggalkan, hidup yang lama juga sudah kita tinggalkan. Dunia sudah kita tinggalkan, dosa sudah kita tinggalkan. Sekarang aku hidup yang sudah dilahirkan kembali, dan hidup yang dilahirkan kembali ini adalah hidup yang penuh pengharapan yang baru. Saudara lihat ada sesuatu yang luar biasa. Jadi di dalam ayat ini mengatakan apa dasar pengharapan kita? Karena dia sudah melahirkan kita kembali untuk suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi menarik sekali saudara. Nah saya tidak tahu seperti apa harapanmu hari ini, saya nggak tahu. Ya, apakah engkau masih memiliki harapan yang lama, seperti hidup yang lama dulu, atau engkau sudah hidup yang baru dan saudara sudah memiliki harapan yang baru? Kalau engkau sudah hidup yang baru, sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan dan memiliki harapan yang baru, puji Tuhan. Tetapi betapa sayangnya, betapa menyedihkannya kalau ternyata saudara masih hidup di dalam dunia yang lama, hidup yang lama, dan harapan yang lama. Saudara, ini harus diperhitungkan, dievaluasi benar-benar dalam hidup kita. Ini kesempatan saudara datang kepada Tuhan, dan ketika sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan bekerja, Dia melahirkan engkau kembali supaya engkau memiliki pengharapan yang baru. Ini dasar yang pertama. Sekarang kita lihat dasar yang kedua. Apa dasar pengharapan kita kepada Tuhan? Yang kedua adalah karena kita telah dipilih untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di surga. Luar biasa. Ini dasar pengharapan kita yang kedua. Ayat 4 saya baca untuk saudara. Ya, dikatakan begini, untuk menerima sesuatu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di surga bagi kamu. Menarik ya. Saudara, dikatakan bahwa di sana ada satu bagian yang akan diberikan kepada kita, dan bagian itu tersimpan di surga. Dan bagian yang tersimpan di surga itu nggak dapat binasa, nggak dapat cemar, dan nggak dapat layu. Saudara, waktu saya pikir-pikir bagian ini saudara, memang yang disebut bagian yang ditentukan untuk kita itu apa, itu nggak disebutkan dengan jelas. Barangkah atau apakah kita nggak tahu. Tapi yang ditulis oleh Alkitab ciri-cirinya jelas sekali. Ciri-cirinya dikatakan tidak dapat binasa, berarti sesuatu yang kekal, bukan? Yang kedua, tidak dapat cemar, berarti sesuatu yang suci barang itu atau sesuatu itu bagi kita. Yang ketiga, cirinya adalah tidak dapat layu, berarti sesuatu yang segar yang akan kita nikmati. Dan ciri yang keempat, itu tersimpan di surga, bukan di dunia ini. Menarik ya. Beda dengan pengharapan yang ada di dunia ini, itu bisa binasa, itu bisa cemar, bisa layu. Saudara, waktu saya renungkan bagian ini menarik sekali. Ya, waktu saya pikir-pikir gitu ya, apa sebenarnya dimaksud
kamu akan menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa dan tersimpan di surga. Yang bagian yang mau dikasih kita ini apa? Pikiran saya mencoba untuk menelaah. Apakah ini yang dimaksud dengan apakah uang gitu ya? Tapi kalau itu duit, kalau itu uang bisa binasa nggak? Bisa. Uang bisa cemar? Bisa. Uang bisa layu? Bisa lenyap. Uang tersimpan di surga? Enggak. Berarti bukan uang. Kalau itu mungkin rumah yang mewah disediakan untuk kita. Atau itu mobil mungkin, atau pesawat mungkin. Tapi harta-harta yang model begini bisa cemar nggak? Bisa. Kalau begitu apa? Bukan harta kekayaan pasti. Oh berarti mungkin emas permata. Oke, mungkin emas permata tahan api. Tidak bisa terbakar. Tapi apakah emas permata tersimpan di surga? Tidak. Itu pun barang fana di dunia ini. Jadi menarik sekali. Lalu kita baru menemukan jawabannya di dalam Alkitab yang lain. Bahwa sebenarnya yang memenuhi 4 ciri itu hanya ada satu. Bahwa bagian yang disimpan yang akan diberikan, ditentukan untuk kita di surga itu adalah keselamatan yang kekal. Itulah hidup yang kekal. Ya, keselamatan yang kekal atau hidup yang kekal itu sesuatu yang tidak dapat binasa karena dia sifatnya kekal, tidak bisa cemar, itu suci karena ada di surga, dan tidak dapat layu, ya, nggak bisa mati, dan juga tersimpan di surga. Itu hidup yang kekal dan keselamatan yang kekal. Saudara, ini adalah dasar hope kita yang kedua. Ya, hidup yang kekal itu tersimpan di surga bagi kita. Dan keselamatan yang kekal Tuhan sedang simpan itu di surga. Ya, karena itu hari-hari ini engkau sedang menantikan itu. Ya, enggak usah khawatir dengan hidup kita di dunia ini, mau umur pendek, mau kena sakit, mau kena Covid, mau kena apa saja yang mengancam, oke, itu boleh datang. Memang hidup di dunia ini fana. Tapi ada bagian yang sangat luar biasa yang tersimpan di surga. Tidak bisa cemar, tidak bisa layu, tidak bisa binasa. Dan itu hanya tersimpan di surga bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, menarik sekali. Sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Ya, apa dasar daripada hope kita, pengharapan kita kepada Tuhan? Yang ketiga adalah kita telah ditentukan untuk memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Saudara-saudara, itu diberikan pada waktu apa? Pada waktu hari Kristus. Pada waktu Kristus datang yang kedua kali. Saya baca buat kita ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara, dasar pengharapan kita yang ketiga adalah kita telah ditentukan untuk memperoleh puji-pujian, untuk memperoleh kemuliaan, dan untuk memperoleh penghormatan atau kehormatan dari Tuhan pada waktu hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara, saya mau kasih tahu, yang namanya hadiah, yang namanya penghargaan, yang namanya piala, itu selalu diberikan sesudah bertanding, betul tidak? Nggak ada orang belum bertanding, nah ini hadiah gitu, enggak ya? Belum bertanding juga sudah dikasih piala, enggak ya? Mau lomba lari, mau lomba badminton, mau sepak bola, mau balap sepeda, mau apa saja, pertandingan mesti bertanding dulu, berjuang dulu, baru dapat penghargaan. Berjuang dulu, baru dapat kehormatan. Berjuang dulu, baru dapat hadiah, dapat piala. Betul tidak? Nah, begitupun dengan hidup kita. Dikatakan di sini, nanti kita sudah ditentukan. Sebenarnya kita ini udah menang, karena kita diikutkan dalam kemenangan Kristus di kayu salib. Kita diikutkan, disatukan dengan kemenangan Kristus. Sebenarnya kita ini sudah pihak yang menang sebenarnya.
Cuma kita lagi menunggu saja. Nanti setelah kita selesai di dunia ini, kapanpun Tuhan panggil saudara, maka di sana ada puji-pujian menanti saudara, di sana ada kemuliaan Tuhan menunggu saudara, dan di sana ada kehormatan yang siap diberikan saudara, dan di sana ada mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada saudara. Jadi kita ini sebenarnya sudah pihak yang benar, yang menang. Karena itu sebenarnya kita nggak perlu terlalu bersedih lah, ya. Kita mau apa saja di dunia ini, kita mau di apapun oleh dunia ini, silakan. Kita udah pihak yang menang kok, udah ditentukan Tuhan yang nanti akan dapat piala itu, dapat mahkota itu. Karena itu hidup kita di dunia ini bukan sesuatu yang perlu dibangga-banggakan amat gitu ya. Ya bagi kamu yang begitu sukses begitu ya, bagi engkau yang begitu punya segala-galanya gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Ingat, hidup yang sesungguhnya, hadiah yang sesungguhnya, mahkota yang sesungguhnya bukan di sini, tapi di sana. Nah ini dasar pengharapan kita yang ketiga. Ya, saya berpengharapan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tentukan. Hadiah saya udah menanti saya. Hari ini kalau saya terlepas di dunia ini, hari ini kalau saya tercabut di dunia ini, saya langsung akan diberikan puji-pujian. Saya langsung dapat kemuliaan. Saya langsung dapat yang namanya mahkota, kehormatan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah ngomong dan firman-Nya. Saudara-saudara, harusnya kita bergembira kan? Nah itu sebabnya dikatakan, ya sementara ini kita sedang berjuang kok. Berjuang itu artinya ya bertahan dengan perjuangan kita. Ya, kita jangan terlalu takut dan istilahnya apa ya, dengan hidup ini lemah. Ya, seketika saja kata Alkitab, kamu sedang berduka cita karena pencobaan-pencobaan. Ya itu hanya sementara. Hanya sementara kamu berjuang memikul salib. Hanya sementara kamu diuji kemurnian imanmu. Tapi kalau semua sudah lewat, maka puji-pujian akan diberikan, kemuliaan akan diberikan, kehormatan akan diberikan, mahkota kehidupan akan diberikan. Karena itu saudara, saya nggak tahu kau sedang berjuang melawan apa. Mungkin hari ini kau sedang berjuang di dalam imanmu. Mungkin kau sedang berjuang melalui sakitmu, melawan sakitmu. Mungkin kau sedang berjuang melawan persoalanmu, melawan penderitaanmu. Kau sedang berjuang melalui pencobaan-pencobaan yang kau alami. Ingat, jangan kecewa, jangan pesimis dulu. Sebab semua itu pasti akan berlalu, dan kalau sudah waktunya berlalu, pengharapan itu akan diberikan kepada kita. Saudara-saudara, kita bersyukur. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditentukan di dalam Kristus Yesus untuk menerima puji-pujian, kehormatan, dan mahkota kehidupan. Yang terakhir saudara, apa dasar daripada pengharapan kita, hope kita kepada Tuhan? Itu yang keempat adalah karena kita telah ditetapkan untuk mencapai tujuan akhir hidup kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita ini sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan akhir daripada iman kita, ya, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara, ayat 8 sampai 9 saya baca. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi Dia, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, kita adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk mencapai ya akhir daripada iman kita, tujuan akhir daripada iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Saudara, saya pernah katakan bahwa di dalam Kristus itu ada 3 titik perjalanan iman bersama Kristus ya. Kalau kita hidup dalam Kristus, kita mengalami yang namanya 3 titik perjalanan bersama Kristus. Yang pertama itu namanya titik pijak. Titik pijak itu adalah kita berdiri atau kita sekarang ini berpijak itu di atas firman Yesus ya, firman Tuhan.
Kita tidak lagi berdiri, kita tidak lagi berpijak pada diri kita sendiri, kita tidak lagi berpijak pada kebenaran dunia ini, ya. Tetapi kita sekarang berdiri berpijak di atas kebenaran Tuhan. Itu titik pijak kita. Yang kedua, itu titik orientasi namanya. Titik orientasi artinya orientasi hidup kita sekarang bukan lagi dunia ini, bukan lagi harta kekayaan, bukan lagi jabatan, bukan lagi kedudukan, bukan lagi pangkat, bukan lagi popularitas. Tapi orientasi hidup kita adalah Tuhan yang melampaui semuanya. Saudara, itu adalah titik orientasi kita. Sepanjang jalan kita ikut Tuhan, mengiring Tuhan dengan setia. Sepanjang jalan aku memikul salib, setia sampai akhir bersama Tuhan. Itu titik orientasi hidup kita. Sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu titik 7. Titik 7 juga disebut dengan titik destinasi terakhir atau destinasi terakhir. Ya, titik 7 hidup kita atau destinasi terakhir kita adalah itu menuju kepada kekekalan, kepada Bapa, kepada Allah Bapa di dalam kekekalan. Hidup kita sedang menuju kepada kehidupan, bukan kepada kematian ke bawah, tapi menuju kehidupan ke atas. Bukan kematian yang menuju maut, bukan. Titik 7 kita sekarang adalah kehidupan menuju kepada kekekalan Tuhan yang ada di sana. Dan Dia menjamin kita untuk sampai ke sana. Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia jalannya. Dia titik 7 kita. Jadi di sini kita melihat bahwa akhirnya kita akan mencapai tujuan iman kita yang terakhir, yaitu keselamatan jiwa kita. Luar biasa bukan? Jadi hari ini yang paling penting adalah ya, kita mesti punya iman yang benar. Kita mesti punya iman yang sejati. Sebab kalau engkau punya iman yang benar, iman yang sejati, maka iman yang benar, iman yang sejati itu akan membawa engkau pada tujuan akhirnya, yaitu keselamatan jiwa. Karena itu jangan salah beriman. Kita pikir iman kita benar gitu ya. Kita pikir iman kita beres gitu. Ternyata enggak. Hati-hati saudara. Banyak orang pikir dia beriman pada Tuhan. Dia pikir imannya sudah beres di hadapan Tuhan. Enggak. Ternyata itu cuma pengakuan akalnya saja. Itu cuma pengakuan di mulut saja. Dalam hatinya enggak. Ada banyak praktek hidup dia yang tidak mencerminkan dia percaya Tuhan kok. Walaupun dia ke gereja, walaupun dia melayani Tuhan, tapi kehidupan dia hari demi hari tidak mencerminkan Yesus sama sekali. Tapi kalau ngomong dia beriman, kalau ngomong dia percaya Yesus, saudara, itu cuma di akalnya, cuma di mulut, bukan dari hatinya. Hati-hati kita beriman saudara. Iman kita mesti beres, iman kita mesti benar. Sebab iman yang beres, iman yang benar, iman yang sejati, iman itulah yang akan membawa engkau dan saya kepada tujuan akhir dari iman itu, yaitu keselamatan jiwa kita. Itulah pengharapan kita. Kalau kau salah beriman, kau tidak akan pernah sampai pada tujuan akhir itu. Keselamatan jiwa tidak akan pernah kau dapat. Karena itu kita sungguh-sungguh berdoa. Di tahun yang baru ini, biarlah hope saya semakin baik di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan bersyukur karena hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru di hari yang ke-17. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk menjalani tahun ini. Ada begitu banyak beban, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak virus, tantangan kesehatan dan sebagainya. Dan krisis demi krisis yang siap di depan mata kami. Tuhan, kami punya hope yang melampaui semua itu. Kami punya Tuhan yang akhirnya bisa melampaui, membawa kami melampaui segala situasi apapun. Tuhan, karena itu kuatkan iman kami, teguhkan percaya kami, agar kami tidak khawatir dan tidak takut. Kami boleh sakit, kami boleh dicobai berkali-kali, tapi roh dan jiwa kami akan tetap sampai pada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, apapun pergumulan mereka, pengharapan kami sangat berdasar
di dalam Alkitab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan suci. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang sebentar lagi kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebab itu marilah kita mendengar terlebih dahulu pengajaran Tuhan tatkala perjamuan kudus ditetapkan. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Kristen di Korintus dalam suratnya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 30 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Saudara-saudara, supaya kita yang ikut perjamuan kudus ini memperoleh berkat dari Tuhan, karena itu kita harus mengevaluasi dan menyelidiki hati kita yang terdalam di hadapannya. Kita perlu merenungkan 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana kita di hadapan Tuhan sebelum kita menerima sakramen ini? Yang pertama, apakah kita benar-benar sudah bercerai dari dosa, menyesal karena telah berbuat dosa, dan percaya hanya ke darah Kristus saja yang dapat menyucikan dan membebaskan kita dari hukuman dosa? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Kristus Yesus tidak bercelah, dan dengan kebenarannya lah kita dapat dibenarkan? Dan yang ketiga, kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau terus taat dan setia kepada Tuhan, dan berharap akan terus diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan sampai akhir? Saudara-saudara, ini waktunya engkau melihat ke dalam hatimu masing-masing. Mari kita berdoa dan tunduk kepala supaya Tuhan boleh menolong kita, agar kita ketika menerima perjamuan ini, kita sungguh-sungguh boleh menerima berkat dari Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya mengajak kita menaikkan satu pujian dari PPK nomor 230, Nyawaku Diberikan. Naikkan 2 bait. Setelah itu kita akan berdoa dan menerima perjamuan ini. Nyawaku diberikan, darah
yang kedua. Ku disengsarakan dengan amat keji, agar kau dilepaskan dari celaka pedih. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Ku disengsarakan bagimu, apa kau beri padaku. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu. Tidak ada satupun yang tersembunyi ya Tuhan. Engkau bisa melihat ke dalam hati kami masing-masing. Dan Engkau bisa mendeteksi kehidupan kami yang sesungguhnya. Jika hari ini Kau temukan hidup kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, mohon pengampunan-Mu. Jika Engkau menemukan hidup kami penuh dengan hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, Tuhan sucikan sekali lagi. Bapak, oleh darah Kristus yang tumpah di kayu salib itu, biarlah setiap dosa, setiap kesalahan dan kejahatan kami boleh Tuhan hapuskan dan sucikan. Kami mengakui segala kelemahan kami, perkataan kami, pikiran kami, perasaan kami, perbuatan kami, tindakan kami yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Bahkan hubungan relasi kami dengan orang lain yang seringkali tidak beres karena keegoisan kami, karena kami semena-mena terhadap orang lain. Bahkan kami sering menyakiti saudara-saudara kami. Ampuni ya Tuhan. Biar ketika kami makan roti dan minum dari cawan Tuhan, dosa-dosa kami telah dihapuskan dan disucikan. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Berkati setiap kami dan setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Dengan hati yang hancur, jiwa yang remuk, dan hati yang haru,
sekaligus bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan Yesus yang telah mengambil tempat salib itu, telah menggantikan kami dan olehnya juga telah menyelamatkan kami. Roh dan jiwa kami diselamatkan dari kematian kekal, karena segala dosa kami telah ditanggungkan olehnya. Terima kasih atas kebebasan yang Tuhan telah berikan. Terima kasih atas kelayakan, penyucian, pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Biarlah kami belajar hidup dalam kehidupan yang suci, berjalan bersama Tuhan dengan kekudusan yang berasal dari Tuhan, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan segala ikatan-ikatan dosa, pada hari ini juga dalam nama Yesus, Kau lepaskan, Kau bebaskan, dan berikan kemerdekaan yang sejati kepada mereka. Mereka yang sedang berjuang melawan pencobaan, melawan penderitaan, sakit penyakit, oleh bilur Kristus, mereka boleh disembuhkan secara ajaib. Biarlah ketika kami sungguh-sungguh merenungkan arti kematian Kristus ini, roh dan jiwa kami kembali dipersekutukan dengan Kristus, baik dengan matinya maupun dengan bangkitnya suatu hari kelak. Kami percaya kami akan berjumpa dengan Kristus Juru Selamat itu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Berkati setiap kami dan semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Memberikan mereka kekuatan, iman, kemenangan melalui perjamuan ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus akan menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang. Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali, selamat beribadah. Kami berdoa ibadah kita boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu, khususnya menguatkan dan menumbuhkan iman kita masing-masing. Saya berharap dalam situasi yang semakin sulit hari-hari ini,
Saudara jangan khawatir, jangan takut. Selama kita bersama Tuhan, tentu ada kemenangan dan kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari kita. Dan saya juga berharap kita tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Seperti biasa, ada ibadah doa hari Kamis, dan itu adalah ibadah doa IG Live, ya, IG Live. Nanti lihat di grup, kita akan ada link yang dibagikan supaya nanti Bapak Ibu mengikuti ibadah doa melalui IG Live dan siaran langsung, ya. Baik, itu pukul 19.00. Lalu untuk hari Sabtu jangan lupa pemuda kita pukul 19.00 juga. Mari kita terus dukung anak-anak muda kita untuk terus makin maju dalam Tuhan, tetap semangat apapun situasi mereka menghadapi masa depan mereka yang tidak mudah. Saya harap anak-anak muda tetap komit kepada Tuhan, sama seperti Tuhan juga komit kepada saudara. Begitu juga dengan anak remaja kita, setiap hari Sabtu pukul 17.30. Mereka 5 orang, saya harap mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu hari Minggu seperti biasa, ibadah umum 10.30. Jangan lupa bagikan link-link ibadah kita kepada siapapun juga, kepada anak saudara kita, keluarga kita, sahabat kita. Dan juga khusus sekolah minggu itu pukul 9.00. Kita dorong anak-anak kita, cucu-cucu kita yang di tengah-tengah pandemi ini mereka butuh Tuhan. Mereka butuh ibadah kepada Tuhan. Mereka butuh mengenal Tuhan. Karena itu kita dorong mereka, dukung mereka. Bangunkan mereka lebih pagi, siapkan hati mereka agar mereka dengan semangat mengikuti kelas-kelas sekolah minggu mereka. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahannya dan perpuluhannya, khususnya mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Saya berdoa Tuhan akan kembalikan segala berkat itu kepada Bapak Ibu, dan apa yang Bapak Ibu persembahkan adalah tanda iman Bapak Ibu kepada Tuhan. Tentu Tuhan juga bisa memberikan kepada Bapak Ibu sesuai dengan iman Bapak Ibu sendiri. Terima kasih atas semuanya. Ini saja warta yang ingin saya sampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu yang akan datang.